dikocok-kocok seperti ini lalu digupal-gupal kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu penyebab kampas kopling bisa ngampas dan bagaimana cara mengatasi kampas kopling yang telah ngampas. Oke, tonton videonya, jangan skip. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat walaupun dengan konten yang seadanya. Jadi 85% itu adalah kesalahan dari drivernya sendiri. Mereka terlalu memaksakan unit mereka. Bagaimana sih mereka memaksakan? Nah, jadi begini. Jadi potensi ngampas itu pada ngampas kopling itu jadi bisa ngampas itu karena kesalahan dari driver sendiri 85%. Untuk 15%-nya bisa jadi kemungkinan karena memang kampasnya udah habis, udah tipis, atau memang rumahan itu udah kotor minta dibersihkan lagi karena unitnya emang udah lama nggak dipakai gitu kan. Nah, jadi kita yang bahas potensi ini adalah kesalahan dari drivernya. Ya memang banyak. Ini kita bahas yang banyak-banyaknya aja dulu. Biasanya dengan tanjakan yang begitu tinggi kan, tanjakan tinggi, entah tanjakan yang terlalu curam atau tanjakan yang menikung seperti itu, seperti di Sitinjau Luwik, dengan muatan di atas dari 10 ton seperti 15 ton, 20 ton maupun sampai 20, 25, 30, 40 ton. Nah, kalaunya di bawah 10 ton bukan berarti tidak ada potensi untuk ngepas, pasti juga ada apabila kesalahan ini juga terjadi pada driver. Oke. Nah, dengan transmisi tinggi misalkan contoh ya, ini dengan transmisi tinggi ketika menanjak tiba-tiba RPM yang sudah mereka kira ini udah oke kan, ketika menanjak tiba-tiba turun padahal gasnya udah habis loh. Gasnya udah habis diinjak, tiba-tiba turun RPM-nya kan. Kecepatannya juga menurun. Tiba-tiba driver itu mengangkal kopling. Nah, di sini nih, kopling diangkal seperti ini. Nah, diangkal seperti ini biar unitnya nggak mati. Nah, dia bilang begitu, biar unitnya nggak mati mesinnya, sama biar tetap bisa menanjak. Memang bisa menanjak juga, betul juga tidak mati. Cuman potensi bahayanya itu adalah kampas kopling akan cepat habis maupun selip. Nah, itu kesalahannya. Tapi tidak menjanjikan juga kemungkinan untuk kuat menanjak. Tidak juga menjanjikan untuk kemungkinan bisa melewati tanjakan yang tinggi. Yang terjadi adalah ngampas, itu udah pasti. Kalaunya driver udah nanjak, gasnya udah tinggi kan, RPM turun, tiba-tiba koplingnya diangkal, itu udah pasti tuh. Udah pasti ngampas itu. Kalaunya di koplingnya diginiin. Apalagi udah muatan sampai 20 ton, sampai di atas dari 20 ton lah. Itu udah pasti, potensinya pasti ngampas. Nah, apalagi yang unitnya itu Puso, Hino 260 atau ya semacamnya lah. Kayak sejenis Spectre maupun Genjo maupun yang mobil Mentimun Belungka yang ekspedisi yang kotak-kotak itulah. Itu potensi ngampasnya itu pasti lebih besar jika drivernya menggunakan dengan apa nih, teknik seperti ini. Nah, gini. Kasihan lah mobilnya ngampas, Mas. Nah, jadi itu biasanya kebanyakan potensi ngampas itu lahirnya dari situ, dari kesalahan driver sendiri, yaitu dengan kopling diinjak setengah. Nah, kadang juga nggak bukan di saat menanjak aja. Kadang driver yang belajar mungkin dari yang pemula, ketika mereka udah gigi udah dimasukin, udah jalan, jadi kayak gini, tiba-tiba koplingnya dilepas kayak gini kan. Nah, jadi kan nginjak kayak gini, kalau giginya dimasukin, tiba-tiba pengen jalankan, nah jalankan seperti ini. Tapi kaki masih di atas ini, kayak bawa mobil kecil, kayak mau bawa mobil Avanza, kayak bawa mobil Kijang lah mungkin. Tapi ini namanya ini mobil besar, pengoperasiannya juga sedikit beda. Jadi kalau mobil besar seperti ini kopling jangan diinjak seperti ini, langsung aja turunkan seperti ini. Nah, ini, langsung aja turunkan, ya gitu. Jadi jangan di atas kopling ya. Kalau di unit sedang berjalan, kita mau menjalankan unit, jangan dibiarkan di di atas kopling. Saran saya memang seperti itu. Nah, mungkin dari saran teman yang lain seperti apa sih ya. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya itu adalah
bagaimana sih cara mengatasi mobil yang sudah slip atau yang sudah ngampas? Nah, ketika sudah ngampas kopling, bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, ini cara yang sering saya gunakan, yaitu adalah yang pertama. Ini yang benar-benar yang masih ngampas tapi masih bisa jalan, tapi udah bau hangus, udah bau hangit, udah bau kayak gimana gitu kan, udah nggak enak lagi baunya, ada yang bau hangus. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu seperti ini. Ini catatan ya, dengan mobil asal masih tetap bisa jalan. Yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah apabila sudah terlanjur kita mengangkal kopling, tiba-tiba udah keciuman bau hangit, bau hangus di belakang kabin, ya udah jalankan aja dulu, cari tempat yang paling aman untuk parkir, menepi dulu ke pinggir jalan. Habis itu nyalakan lampu hazard atau segitiga tanda bahaya maupun septicon. Kasih aja dulu biar orang lain tahu bahwa kita dalam keadaan breakdown. Nah, yang kedua, yang selanjutnya maksud saya, yang selanjutnya itu adalah jangan gigi dalam keadaan transmisi netral, pasang parking brake, lalu di-runningkan aja engine-nya sekitar 10-15 menit. Nah, jadi di-runningkan aja. Ini buat yang ngampas atau yang slipnya tidak terlalu parah. Jadi di-runningkan aja selama 10-15 menit. Nah, jadi setelah 15 menit atau 20 menit, kita turun dulu dari kabin atau dibuka aja pintunya kayak gini. Kita cium dulu di bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang udah nggak ada bau hangus-hangus lagi, berarti udah nggak ngampas lagi, udah nggak slip lagi. Artinya unit udah bisa untuk dijalankan. Nah, cara yang kedua yaitu adalah bagaimana cara mengatasi unit yang sudah terlanjur slip atau yang ngampas tetapi masih juga bisa jalan. Nah, itu cara sama seperti yang pertama. Yang caranya itu adalah kita cari tempat aman untuk parkir, netralkan gigi, tapi jangan langsung dimatikan engine ya. Pasang parking brake. Itu dengan mengocok kopling. Nah, kopling dikocok-kocok. Dikocok-kocok seperti ini lalu digupal-gupal kayak ini. Nah, di blayer-blayer. Jadi akselerasinya atau pedal gas ini harus di blayer sama koplingnya harus dikocok-kocok seperti ini. Terus blayer lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini dua cara seperti ini, yaitu adalah dengan maksud yaitu kita sampaikan apabila unit tersebut masih bisa jalan ya. Jadi slipnya masih bisa jalan, bau hangus tapi slip masih bisa jalan. Nah, jadi seperti ini caranya. Dirunningkan atau dikocok-kocok koplingnya sambil di blayer-blayer. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan unit tersebut sudah terlanjur ngampas atau slip, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nanjak pun udah nggak bisa lagi, jalan pun udah nggak bisa lagi, gigi masuk pun diinjak kopling kayak gini, masuk kayak gini, dilepas kopling nggak bisa jalan. Kadang kalau udah ngampas terlalu parah itu kita nggak usah lagi nginjak kopling, langsung didorong aja giginya kayak gini, udah bisa masuk tapi nggak bisa jalan. Nah, itu udah terlalu parah. Saran saya mending diganti aja kampas koplingnya, karena itu kampas kopling udah habis itu kalau udah seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya rasa mungkin teman-teman udah jelas. Mungkin apabila penjelasan saya terlalu terpelit-pelit gitu, terbelit-belit, ada yang kurang jelas, silakan aja untuk di komen, untuk dipertanyakan. Apabila ada kritik dan saran, silakan juga tinggalkan di kolom komentar. Nah, semoga ini menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.